Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Namun sebelum kita membahas populasi dan sampel, kalian juga harus memahami apa itu populasi dan apa itu sampel. Dalam sebuah penelitian, populasi dan sampel itu merupakan hal yang sangat penting. Yang mana ketika kita melakukan sebuah penelitian, tentu kita harus mengetahui siapa yang akan kita teliti. Apa karakter-karakter dari masyarakat yang akan kita teliti? Siapa dan apa yang akan kita teliti? Untuk itu kita harus pahami terlebih dahulu secara teori apa itu populasi. Populasi itu sendiri merupakan generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti itu sendiri. Kemudian dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan sehingga apa yang akan kalian teliti nantinya benar-benar sesuai dengan populasi yang sudah kalian tentukan. Kita ambil satu gambaran. Ketika kita meneliti tentang kehidupan nelayan atau istri-istri nelayan, kita umpamakan judul penelitian kita adalah pemberdayaan ibu rumah tangga nelayan di Kecamatan Labuan Badas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tersebut. Ya. Siapa yang akan menjadi populasi kita ketika kita berbicara tentang pemberdayaan ibu rumah tangga nelayan? Maka yang menjadi populasi kita adalah nelayan yang ada di Kecamatan Labuan Badas. Tentunya nelayan-nelayan yang memiliki istri. Karena calon sampel kita adalah istri nelayan. Ketika bicara istri nelayan, maka populasi kita adalah nelayan. Kita umpamakan jumlah populasi kita sebesar 2.223. Kita umpamakan bahwa jumlah nelayan yang ada di Kecamatan Labuan Badas itu sebanyak 2.223 nelayan. Lalu bagaimana cara kita menentukan sampelnya? Perhatikan. Sebelumnya kita akan mengkaji secara teori apa itu sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Ya. Artinya di sini adalah ibu-ibu rumah tangga yang suaminya masih aktif melaut, ya. Kemudian, bagaimana cara mengambil sampel? Ada beberapa teknik dalam pengambilan sampel. Kita coba menggunakan teknik acak sederhana atau simple random sampling, ya. Artinya di sini kita mengambil sampel dalam penelitian kita secara random, namun harus memiliki keseragaman usaha. Ya, artinya mereka adalah istri-istri nelayan yang masih aktif melakukan aktivitas melaut. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan sampel dalam penelitian kita? Apakah semua populasi sebesar 2.223 tersebut akan menjadi sampel dalam penelitian kita? Tentu tidak. Ya, mengingat keterbatasan waktu, keterbatasan lokasi dan lain sebagainya, tentu kita tidak bisa meneliti sebanyak 2.223 masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Labuan Badas. Dan kita menentukan sampel yang akan kita ambil menggunakan rumus Slopin. Perhatikan, ya.
Di situ ada rumus Lopin. Kemudian N kecil itu merupakan ukuran sampel, N besar merupakan seluruh populasi atau ukuran populasi. Kemudian ada standar error. Standar error ini merupakan batas ketelitian. Kalian dapat menggunakan standar error 0,5, 0,10, 0,75 sesuai dengan kebutuhan kalian. Apakah kalian akan meneliti 100 responden atau di bawah 100 responden, tergantung jumlah yang peneliti itu sendiri tentukan. Selanjutnya, ini cara kita setelah memasukkan angka-angka di dalam rumus Lopin. Setelah kita lihat ya, sesuai dengan jumlah populasi tadi 2223 dengan menggunakan standar error 0,075. Jadi ini nanti bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian hasilnya adalah jumlah sampelnya adalah 164,613. Ini dibulatkan menjadi 165 sampel. Ya. Dengan toleransi kesalahan 7,5%. Selanjutnya. Nah, ini adalah populasinya, kemudian kita bagi menjadi sampel. Ada beberapa karakteristik sampel. Ini tergantung kebutuhan dari peneliti. Apakah dia akan menentukan karakteristik sampelnya? Sampelnya misalkan contoh ya, apa kita membedakan sampel kita yang bekerja sebagai pedagang, sampel kita yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sampel kita yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Demikian gambarannya. Ya. Kalian dapat menentukan sesuai dengan kebutuhan kalian nantinya. Sekarang kita melihat distribusi sampling. Kita ambil contoh, ketika populasi kita itu adalah air di sungai. Apakah sepanjang sungai itu kita akan meneliti kadar air tersebut? Tentu tidak. Kita mengambil sampel 10 galon air. Ya. Kemudian secara statistiknya, apa yang akan kita kaji? Rata kandungan merkuri per liter air. Dari 10 galon air tersebut, berapa kandungan merkuri yang ada di dalam 10 liter air tersebut? Itulah hitungan secara statistik yang akan kita kaji. Yang mana distribusi samplingnya? Distribusi samplingnya adalah tentang rata. Contoh berikutnya. Kita mengambil populasi seluruh anggota pemain tim basket profesional. Apakah seluruhnya akan menjadi sampel dalam penilaian kita? Tentu tidak. Kita dapat menentukan apakah kita akan menjadikan sampel di pemain tersebut ada yang memiliki kelompok dengan 5 pemain, ada yang memiliki kelompok dengan 3 pemain, atau 6 pemain, atau 7 pemain. Di antara karakteristik tersebut, kalian bisa menentukan kelompok yang 5 pemainkah yang akan menjadi sampel kalian, atau kelompok yang 7 pemainkah yang akan menjadi sampel kalian. Secara statistiknya, yang menjadi statistik sampelnya adalah median tinggi pemain. Karena setiap pemain basket tentu ukuran tinggi mereka berbeda-beda. Meskipun rata-rata mereka tinggi, tetapi ada ukurannya. Ya. Inilah yang akan kalian kaji nantinya. Selanjutnya, kita mengambil populasi tentang suku cadang yang diproduksi oleh sebuah pabrik. Siapa sampelnya? Maka sampelnya atau apa sampelnya? Maka sampelnya adalah 50 suku cadang. Dari beberapa suku cadang kita mengambil 50 suku cadang. Yang mana sampel statistiknya? Sampel statistiknya adalah proporsi yang cacat. Kita akan melihat dari 50 suku cadang tersebut apakah ada yang cacat.
kriteria-kriteria cacatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Demikian gambaran sedikit tentang distribusi sampling. Kemudian kita masuk ke distribusi sampling rata. Di sini kalian lihat sesuai dengan gambar yang ada ya. Ini jumlah populasi ya. Di wilayah 0 itu merupakan wilayah populasi, dan di wilayah alfa itu merupakan sampel yang akan kalian ambil. Dari sekian banyak populasi hanya ada beberapa sampel yang akan menjadi responden dalam penelitian kalian atau sampel dalam penelitian kalian. Tentunya setelah menggunakan rumus Robin. Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi responden menurut kelompok umur. Setelah kalian menentukan membuat tabulasi tentang distribusi kelompok umur, maka kalian harus melihat ya. Ini kalau kita mengangkat judul tentang pemberdayaan ibu rumah tangga nelayan tadi, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Kita melihat kelompok umur mereka, karena kelompok umur itu tentunya nanti akan berpengaruh terhadap produktivitas mereka. Sementara di sini kita melihat bahwa yang mendominasi, kelompok umur yang mendominasi adalah kelompok umur 41 hingga 50 tahun. Di sini sebesar 35,15%. Artinya, di rentan usia 41 hingga 50 tahun itu merupakan usia produktif, yang mana mereka memiliki anak yang sudah besar dan anak-anak mereka sudah mandiri. Artinya istri-istri nelayan yang berusia 41 hingga 50 tahun ini tidak banyak disibukkan oleh aktivitas mengurus anak-anak mereka di rumah, sehingga mereka bisa mampu bekerja dan memiliki waktu bekerja di luar rumah sebagai pedagang dan lain sebagainya ya, untuk membantu perekonomian rumah tangga. Begitu cara menjelaskan. Lalu kita melihat usia di bawah 20 tahun, kurang dari 20 tahun ya. Di sini sebesar 6,67% ya. Artinya apa? Pada rentan usia kurang dari 20 tahun ini artinya mereka masih memiliki anak yang kecil-kecil, sehingga masih membutuhkan orang tua mereka ada di rumah. Ibu-ibu atau istri-istri nelayan belum bisa meninggalkan anak-anak mereka beraktivitas di luar rumah. Hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas ibu rumah tangga itu sendiri. Mereka lebih banyak bekerja di rumah, mengurus rumah tangga mereka. Berbeda ketika anak-anak mereka sudah mandiri dan sudah besar, seperti usia 41 hingga 50 tahun. Ini artinya mereka memiliki kesempatan yang lebih luas, memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk bisa bekerja di luar rumah, membantu perekonomian rumah tangga mereka. Selanjutnya, distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan. Kita lihat di sini ya, bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh tamatan SMP sebesar 30,30%. Tidak hanya kita menjelaskan sampai di tabel ini, tetapi kita uraikan lagi. Apa implikasinya ketika mereka hanya bersekolah sampai SMP saja? Berpengaruh kepada kemampuan, skill, keterampilan yang mereka miliki rendah, pengetahuan yang mereka miliki juga rendah. Kemampuan keterampilan yang rendah ini berdampak pada kemampuan mereka dalam mengelola ikan hasil tangkapan suami mereka. Mereka hanya mampu melakukan aktivitas menjual ikan suami mereka ke pasar. Mereka belum mampu mengelola ikan-ikan tersebut menjadi sesuatu produk yang bernilai ekonomis tinggi. Inilah kenapa dibutuhkan pemberdayaan ibu rumah tangga nelayan, sehingga mereka memiliki kemampuan, pengetahuan,
keterampilan agar mereka tidak hanya menjual ikan hasil tangkapan suami mereka, tapi mereka mampu mengolah ikan tersebut menjadi makanan siap saji, produk yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga mereka bisa mengekspor ikan mereka ke berbagai wilayah. Peran pemerintah dibutuhkan di sini agar istri-istri nelayan ini diberikan sarana, prasarana, fasilitas dan lain sebagainya agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira demikian cara kita memberikan uraian penjelasan setelah kita membuat distribusi tabel tentang tingkat pendidikan responden kita. Selanjutnya, ternyata terlihat dari hasil pemaparan tadi, mulai dari usia, kemudian pendidikan, selanjutnya pekerjaan mereka, terbukti bahwa mereka hanya bisa melakukan aktivitas sebagai pedagang dengan persentase 59,39% didominasi oleh ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pedagang, yang menjajakan ikan hasil tangkapan suami mereka. Ya. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu rumah tangga tersebut, sehingga mereka hanya mampu melakukan aktivitas berdagang. Selanjutnya, kita masuk kepada uji validitas. Korelasi itu merupakan hubungan antar variabel. Ketika angkanya menunjukkan di atas 1 atau tidak mendekati 0, artinya hubungan antar variabel ini dinyatakan kuat. Namun ketika angkanya mendekati 0, maka hubungan antar variabel ini dinyatakan tidak kuat. Kemudian ketika kita mengukur nilai signifikansinya, nilai signifikansi di sini terlihat semuanya memiliki signifikansi kurang dari 0,05. Ini menunjukkan ketika dia nilainya dinyatakan kurang dari 0,05, hasilnya positif signifikan. Namun ketika melebihi 0,05 ini artinya negatif, tidak berpengaruh signifikan. Setelah kita melihat uji validitas tersebut, bahwa hubungan antar variabel ini memiliki pengaruh. Ternyata pemberdayaan ibu rumah tangga nelayan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Kira-kira demikian cara kita menjelaskan. Ya. Selanjutnya, suatu instrumen penelitian mengidentifikasikan memiliki reliabilitas yang memadai jika koefisien Cronbach alpha lebih besar atau sama dengan 0,50. Ya, maka dinyatakan reliable. Setelah kita melihat data dari tabulasi tersebut bahwa semua koefisien Cronbach alpha memiliki nilai di atas 0,60, yang artinya dengan rentang terkecil 0,603 sebagai instrumen penelitian adalah reliable untuk mengukur variabel-variabelnya. Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas, dapat dinyatakan bahwa semua item instrumen penelitian telah memadai untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Ya. Jadi, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu artinya pembahasan kita kali ini cukup sekian. Selanjutnya
Jika ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, kita bisa membahasnya melalui WhatsApp grup yang sudah kita buat, ya. Namun harapan ibu, kalian sudah membuat rancangan penelitian dan kalian bisa konsultasikan langsung bersama ibu, ya. Nanti ibu akan berikan arahan dan bimbingan sebagai dasar yang akan menjadi bahan untuk tugas akhir kalian nantinya. Di sini sudah tertera tugas-tugas kalian bisa lihat sendiri nanti slide-nya atau bahan yang akan ibu berikan kepada kalian. Untuk itu, pertemuan kita kali ini ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.